Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Kebumen semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Tarbiyah Fikriyah Perspektif Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pembimbing yaitu Dr. Haji Muhammad Bahrul Ilmi SAG M.Hum. Nah, di makalah saya merumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa pengertian tarbiyah fikriyah, yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan filsafat pendidikan Islam, dan yang ketiga yaitu bagaimana tarbiyah fikriyah perspektif filsafat pendidikan Islam. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian tarbiyah fikriyah. Yang pertama kita membahas tentang pengertian tarbiyah terlebih dahulu. Nah, dalam leksikologi Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan istilah al-tarbiyah, tetapi ada beberapa istilah kunci yang seakar dengannya, yaitu al-rob, rabayini, nurobi, yurbi, dan rabani. Dalam kamus bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki 3 akar bahasaan, yaitu yang pertama roba yurobi. Tarbiyah memiliki arti ziyad atau tambah dan berkembang. Pengertian ini juga didasarkan dalam Quran surat 39 Ar-Rum yang artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kami berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Artinya yaitu pendidikan merupakan suatu proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Kemudian yaitu yang kedua, roba yurobi. Tarbiyah memiliki arti tumbuh dan menjadi besar atau dewasa. Artinya, pendidikan adalah usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik baik secara fisik, psikis, sosial maupun spiritual. Kemudian yang ketiga itu rabba yurobi. Tarbiyah memiliki arti memperbaiki, menguasai urusan memelihara dan merawat, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Hal tersebut memberikan bahwa pendidikan adalah usaha untuk memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar ia dapat survive lebih baik dalam kehidupannya. Kata tarbiyah lebih mengacu pada bimbingan, pendidikan, pemeliharaan, arahan, penjagaan, dan sifatnya pembentukan kepribadian. Konsep tarbiyah adalah salah satu konsep pendidikan Islam yang sangat penting. Tarbiyah adalah proses mendidik manusia dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia ke arah yang lebih sempurna. Konsep tarbiyah tidak hanya dilihat dari proses mendidiknya saja, tetapi juga meliputi proses mengurus dan mengatur supaya perjalanan kehidupan berjalan dengan baik. Nah, dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 2 yang artinya segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, ayat ini memiliki penafsiran yaitu Allah itu pendidik semesta alam. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terjauh dari didikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik makhluknya dengan seluas arti kata itu. Sebagai pendidik, dia menumbuhkan, menjaga, memberikan daya, tenaga, dan senjata kepada makhluk itu guna kesempurnaan kehidupannya masing-masing. Selain Allah sebagai pendidik, manusia juga boleh menjadi pendidik berdasarkan firman Allah, rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, ibu bapakku, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu aku kecil. Quran surat Al-Isra ayat 24. Nah, kata tarbiyah dapat juga diartikan dengan proses transformasi ilmu pengetahuan dari pendidik atau rabani kepada peserta didik agar dia memiliki sikap dan semangat yang tinggi dalam memahami dan menyadari kehidupannya sehingga terbentuk budi pekerti, ketakwaan, dan kepribadian yang luhur. Sebagai proses tarbiyah menuntut adanya penjenjangan dalam transformasi ilmu pengetahuan, mulai dari pengetahuan yang dasar menuju pada pengetahuan yang lebih kompleks. Pengertian tersebut diambil dari dalam Quran surat Al-Imran ayat 79 yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, jadilah kamu rabani yang penyantun, memiliki pemahaman dan pengetahuan,
Disebut Rabbani karena mendidik manusia dari pengetahuan tingkat rendah menuju tingkat yang lebih tinggi. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang kedua, kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu fikriyah. Secara bahasa, fikriyah berasal dari kata fikrun, yang artinya pemikiran. Arti kata fikir dalam KBBI adalah akal budi, ingatan, dan angan-angan. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu, menimbang-nimbang dalam ingatan. Dalam artian bahwa setiap manusia yang menggunakan akal budinya akan menimbulkan kegiatan yang disebut berpikir, baik pertimbangan maupun keputusan yang diambil. Secara sederhana, tarbiyah fikriyah adalah mengembangkan daya pikir atau akal, atau meluaskan wawasan dan cakrawala berpikir seorang pelajar. Kemampuan berpikir IQ manusia itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang tinggi. Ibnu Qayyim secara khusus menjabarkan bahwa pintu berpikir itu sangat luas karena manusia dikaruniai kelebihan akal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Menurut Ibnu Qayyim, proses berpikir adalah pencarian hati terhadap suatu ilmu yang berupa diketahui untuk diketahui. Istilah lain yang semakna dengan berpikir atau al-fikr adalah merenung atau tafakur, mengingat-ingat tazakur, kemudian melihat nadharoh, mengamati ta'amul, mengambil pelajaran, i'tibar, kemudian mengulangi atau tadabur, dan melihat dengan mata kepala tabasur. Maka akal yang sempurna adalah yang mampu mengantarkan pemiliknya kepada ridho Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pendidikan berpikir atau tarbiyah akliyah fikriyah adalah bagian dari salah satu aspek atau dimensi pendidikan Islam. Namun pendidikan berpikir sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup manusia. Nah, dengan pemikirannya, manusia menjadi unggul, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan membangun peradaban agung. Ya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu filsafat pendidikan Islam. Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata philos yang artinya suka atau cinta, kemudian dan kata sophia, kebijaksanaan. Jadi filsafat itu artinya cinta pada kebijaksanaan. Filsafat pendidikan Islam merupakan pengetahuan yang membahas tentang segala persoalan yang menyangkut pendidikan bersumber pada ajaran Islam, dengan maksud memperoleh jawaban dan selanjutnya dipergunakan sebagai arah pelaksanaan dan pengembangan pendidikan Islam supaya berdampak positif bagi kehidupan umat Islam. Kemudian, filsafat pendidikan Islam secara struktural adalah bagian dari filsafat pendidikan Islam dan secara fungsional tidak terlepas dari pendidikan Islam. Filsafat mempunyai peran dan tujuan yang terkait dengan Islam sebagai sistem agama yang universal. Tujuan dan peranan filsafat pendidikan Islam setidaknya diserahkan pada dua sisi. Pertama, pengembangan konsep-konsep filosofis tentang pendidikan Islam yang implikasinya menghasilkan teori-teori baru yang akan dikembangkan ilmu pendidikan Islam. Yang kedua yaitu perbaikan dan pembaharuan serta pengembangan pelaksanaan pendidikan Islam. Ya, kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tarbiyah fikriyah perspektif filsafat pendidikan Islam. Dalam setiap aspek kehidupan, kita tidak bisa terlepas dari ilmu pengetahuan, pendidikan, dan teknologi. Proses pendidikan menuntut seseorang untuk memahami setiap bidang kajian ilmu dengan lebih luas dan mendalam. Proses pembelajaran atau pendidikan akan menuntut seseorang untuk latihan berpikir ilmiah, logis, dan kritis, sehingga dibutuhkan ilmu filsafat untuk mendukung seseorang untuk memahami ilmu pengetahuan secara lebih mendalam. Jadi, filsafat pendidikan Islam memandang bahwa kita harus senantiasa mengasah otak kita untuk berpikir. Kegiatan berpikir juga memberikan kontribusi besar tepat untuk membentuk pola berpikir kritis. Sama seperti halnya manusia dengan proses berpikir yang ibarat sebuah roda, kegiatan berpikir dengan pendidikan juga merupakan satu paket yang saling menguntungkan. Karena tanpa sebuah pendidikan,
proses berpikir ilmiah tidak akan bisa terarah, sedangkan tanpa proses berpikir, pendidikan mustahil ada. Hal tersebut mengharuskan manusia untuk senantiasa melakukan proses berpikir agar gerak roda pengetahuan dan kehidupannya terus berkembang. Karena melalui proses berpikir yang kritis atau terarah ini mampu menghasilkan banyak hal baru yang bisa bermanfaat bagi yang lain. Dia dapat dikatakan sebagai manusia karena menggunakan akal untuk berpikir dan berpengetahuan serta mengaplikasikan pengetahuan bagi kepentingan kehidupan sehingga berkembanglah masyarakat beradab dan berbudaya. Nah, manusia berbeda dengan makhluk lain karena manusia mempunyai akal budi dan kemampuan yang kuat. Dengan akal budi dan kemampuan yang kuat, manusia dapat menjadi makhluk yang berpengetahuan. Maka segera kepuasannya disusul lagi dengan kecenderungan rasa ingin tahu. Itulah sebab manusia disebut makhluk berpikir. Sebagai makhluk berpikir, manusia dibekali hasrat selalu ingin tahu tentang benda-benda yang ada dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya. Nah, termasuk ingin tahu tentang dirinya. Adanya dorongan rasa ingin tahu dan usaha untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Nah, akhirnya manusia dapat mengumpulkan pengetahuan, keingintahuan yang makin meningkat menyebabkan pengetahuan dan daya pikirnya juga makin berkembang. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa filsafat merupakan bagian dari kajian ilmu yang mengkaji seluruh aspek kehidupan manusia dengan tujuan utama yaitu mencari kebenaran melalui 5 karakteristik pemikirannya. Filsafat juga menjadi bagian penting dari sarana berpikir manusia, di mana proses berpikir filsafat yaitu berpikir secara mendalam dari berbagai sudut pandang serta menyeluruh sehingga kebenaran yang pasti itu bisa ditemukan. Orang yang berpikir berfilsafat akan selalu berhati-hati dalam bersikap, berucap, dan mengambil atau memutuskan sesuatu keputusan. Dengan kata lain, orang berfilsafat dengan baik akan memiliki sifat dan sikap yang bijaksana. Ya, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.